Pertama, kita memperbagus niat kita, memperbaiki niat kita dalam majlis ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di dalam majlis ini, yaitu berupa ilmu, yang mana ilmu tersebut menjadikan kita tambah lebih baik lagi, menjadi betul-betul 100% menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ilmu tersebut menjadi hujjah yang baik kepada kita, hujjatun lana la hujjatan alaina. Karena dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam kalau seandainya seseorang dalam menuntut ilmunya tujuannya bukan untuk memperbaiki dirinya, maka dalam sebuah hadis, sebuah riwayat disebutkan man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu tadi, liyumariya bihis sufaha, supaya mendapatkan perhatian dari orang-orang yang bodoh atau membodoh-bodohkan orang. Jadi menuntut ilmunya bukan untuk mengoreksi dirinya, memperbaiki dirinya, membodohi dirinya, tapi untuk memperbodohi orang lain. Man talabal ilma liyumariya bihis sufaha au yukabira bihil ulama, atau untuk petantang petenteng, niatnya tadi, nuntut ilmunya tadi untuk supaya bisa saing-saingan, ya, menentang orang yang alim. Au yukabira bihil ulama au yasrifa wujuhan nasa ilaihi, yang lebih dahsyat lagi supaya memperbanyak umat. Dalam hadis tersebut au yasrifa, atau memalingkan wujuhan nasa, orang-orang kepada dirinya. Au yasrifa wujuhan nasa ilaihi. Jadi kalau seandainya nuntut ilmunya untuk membodohkan orang lain atau untuk menentang para orang yang mempunyai ilmu, kalau seandainya dia punya ilmu, saya juga punya ilmu, maksudnya seperti itu, atau memperbanyak pengikut, supaya saya ini nuntut ilmu biar banyak yang mengikuti saya. Nah, niatnya kalau seperti ini, adkhalahullahu nar, Allah menjebloskan orang tersebut ke api neraka. Jadi bukan bukan mendapatkan petunjuk, bukan mendapatkan jannah, surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan na'udzubillah wal iyad billah, malah dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke neraka. Maka dalam sebuah riwayat yang lain juga disebutkan agar sama-sama kita yang hadir pada malam hari ini atau yang mendengarkan betul-betul kita niatkan nuntut ilmu tadi untuk memperbaiki diri kita. Man izdada ilma, barang siapa yang bertambah ilmu, walam yazdad hudan, ketika dia tambah ilmunya, bukan tambah hidayahnya. Apalagi ini Masjid Al-Hidayah, bukan bertambah petunjuknya, bukan bertambah hidayahnya, bahkan sebaliknya. Bahkan tambah jauh dia dari hidayah Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, tidak bertambah hidayah, lam yazdad minallahi illa bu'da, maka tidak bertambah orang tersebut kepada Allah melainkan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari niat-niat yang tidak baik ketika kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah, tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mempelajari atau duduk di dalam majlis ilmu yang seperti pada malam hari ini. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah wa kullama nawa 'alaiha salafuna as-salihun wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. معاشر الحاضرين, pada minggu kemarin kita sedikit menjelaskan apa yang dianjurkan atau adab seseorang ketika dia hendak mandi wajib. Dia hendak mandi wajib disebutkan ketika kita membaca di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sesungguhnya Al-Imam Al-Ghazali mengawali adab atau kesunahan di dalam mandi itu, diawali beliau mengatakan bahwasanya fasubbal ma'a ala shiqqikal ayman thalathan. Jadi beliau menganjurkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu, awal air itu dari sebelah kanan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kitabnya tadi, beliau memulai dari sebelah kanan. Tapi di dalam kitab Taqriratus Sadidah kita mendapatkan bahwasanya sunnah yang pertama kali itu, yang awal mula dilakukan ketika hendak mandi wajib itu, yufidul ma'a ala ra'sihi. Nah, di sini di dalam kitab Taqriratus Sadidah yang bagus itu, yang sunnah itu malah dari kepala dulu, bagian kepala dulu. Yufidul ma'a ala ra'sihi wa yanwi 'inda awwalihi an baqiyatil badan raf'al janabah awil ghusl al masnun. Jadi yang paling afdal itu, paling sunnah itu, ya, katanya yang sunnah itu yang diawali bagian kepala dulu. Nah, kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah enggak. Kata Imam Al-Ghazali enggak, bagian kanan dulu. Nah, ini dua-duanya sama-sama sunnah. Boleh kita ngambil pendapatnya Imam Al-Ghazali atau kita mengambil pendapat yang ada di kitab Taqriratus Sadidah. Umumnya ya kita biasanya mengawali apa? Bagian kepala dulu. Nah, itu. Yufidul ma'a ala ra'sihi. Mulai itu dari atas. Kepala, setelah air mulai jatuh, kita niat mengangkat janabah, mengangkat hadas besar. Nawaitul ghusla li raf'il janabati. Sudah cukup, ya. Ketika air itu mulai mengena bagian tubuh kita, yaitu yang pertama itu bagian kepala. Nah, disitulah kita niat nawaitul ghusla li raf'il janabati. Nah, disebutkan bahwasanya ketika niat tidak disyaratkan menggunakan bahasa Arab. Niat tidak disyaratkan harus dengan bahasa
Arab, tapi niat syarat mutlaknya di dalam hati. Nah itu. Jadi kalau seandainya tidak hafal teks bahasa Arabnya, maka kita niatnya saya niat mandi wajib, sudah cukup. Saya niat mandi wajib. Nawaitul ghusla li raf'il janabah, sudah cukup. Saya niat mandi wajib. Sudah sah niatnya tadi. Niat di dalam hatinya sudah sah. Kalau seandainya air jatuh tadi di dalam hati, dia mengatakan saya niat mandi wajib atau saya niat mengangkat hadas besar. Ketika dia menambahkan karena Allah Ta'ala, itu hukumnya sunnah, dapat keafdalan, dapat kelebihan pahala ketika dia tambahkan lillahi ta'ala. Setelah itu mulai dia ketika air tadi jatuh, mulai dia perhatikan bagian-bagian kulit yang sekiranya jauh dari jangkauan air. Perhatikan lipatan-lipatan di lehernya, lipatan di bagian ketiaknya, lipatan-lipatan yang ada di dalam perutnya, di perutnya, lipatan-lipatan yang ada di sela-sela kaki lututnya. Nah, itu diperhatikan betul-betul. Agar apa? Memastikan air tersebut mengena seluruh tubuhnya. Karena kita tahu kemarin itu kita bahas bahwasanya kefarduan mandi itu cuma dua. Pertama niat, yang kedua meratakan seluruh badan dengan air. Nah itu ta'ahudul ma'atif, itu sunnahnya. Perhatikan. Setelah bagian atas dari kepala tadi kena semuanya, baru setelah itu yufidul ma'ala ma aqbala min syiqqihil aiman. Mulai dia mengalirkan air selanjutnya pada bagian kanan, min syiqqihi al-aiman. Thumma ma adbara minhu, bagian depannya dulu. Thumma ma adbara minhu, baru setelah itu bagian belakangnya. Setelah itu lanjut lagi, dia ambil gayungnya lagi. Thumma ma aqbala min syiqqihi al-aisar. Jadi 3 kalinya itu satu. Lanjut lagi 1, 2 berarti 2, 3 seperti itu. Nah itu. Thumma ma adbara minhu, thumma ma aqbala min syiqqihi al-aisar, thumma ma adbara minhu. Nah itu di antara adab. Nah ini adab ya. Adab atau kesunahan ketika seseorang melaksanakan mandi wajib atau mandi sunnah. Jadi prakteknya nanti, kalau seandainya mandi sunnah pun caranya sama seperti mandi wajib, kaifiyahnya, tata caranya. Perihal tentang masalah wudu boleh. Sebelum kita membasuhkan kepala kita tadi, awal mula tadi, kemarin tadi, kita bersihkan kemaluan kita. Setelah kita bersihkan, kita pastikan bahwasanya kita tidak memegang atau menyentuh kembali kemaluan kita. Karena setelah itu kita baru berwudu. Nah, sebelum mandi tadi, sebelum proses mandi tadi, kita cuci dulu kemaluan kita, baik kemaluan depan, kemaluan belakang, dengan niat kita mengangkat hadas sekitar yang ada di kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kenapa? Karena setelah itu kita tidak akan menyentuh lagi. Kita tidak akan menyentuh kemaluan kita lagi. Kita sabuni, semua bersih. Kenapa? Karena ketika kita selesai berwudu, toh kita menyentuh kemaluan kita, maka harus diulangi lagi wudunya. Kenapa? Karena kita walaupun hadas besarnya terangkat, tapi kita kena hadas kecil. Nah, itu yang perlu diperhatikan kemarin loh. Perihal masalah kesunahan sama seperti sunnah-sunnah wudu. Kumur-kumur, istinsyak, bersiwak, membasuh telapak tangan dan seterusnya. Selanjutnya, nah, kita akan mengenal juga sedikit mandi sunnah. Mandi sunnah. Apa saja sih yang dikatakan mandi sunnah itu? Disebutkan katanya wahiyya katsiratun, banyak. Mandi sunnah itu banyak. Di antaranya ghuslul jum'ah. Ghuslul jum'ah, mandi di hari Jumat.
Mandi di hari Jumat bagi yang ingin melaksanakan salat Jumat. Kenapa paling afdal? Paling afdal karena katanya ada pendapat. Ada pendapat bahwasanya mandi di hari Jumat bagi yang melaksanakan salat Jumat hukumnya wajib. Jadi sangat diutamakan sekali. Sangat dianjurkan sekali untuk mandi di hari Jumat. Kenapa? Ada pendapat. Walaupun pendapat ini bukan pendapat mu'tamad. Bukan pendapat mu'tamad. Bukan pendapat yang wajib kita ambil atau kita pegang maksudnya. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwasanya mandi di hari Jumat bagi yang ingin melaksanakan salat Jumat hukumnya wajib. Sebagaimana kalau seandainya di dalam perspektif mazhab Asy-Syafi'i, salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Salat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Ada lagi pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi sunnah muakkadah ini bukan pendapat yang termasyhur atau pendapat yang mu'tamad. Karena di dalam mazhab Asy-Syafi'i bahwasanya hukum salat berjamaah, salat fardu berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Kalau seandainya di satu kampung, di satu komplek misalnya, atau ini bahasanya apa? Satu apa namanya kalau meranti darat nih? Satu apa? Satu kampung bukan ini? Satu RT. Misalnya dikatakan satu RT atau satu kampung. Tadi tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah, satu kampung berdosa. Itulah yang namanya fardu kifayah. Nah ini pendapat yang mu'tamad. Ada lagi pendapat yang mengatakan tidak. Bahwasanya hukum yang namanya sholat berjamaah itu fardu ainin. Fardu ain. Artinya masing-masing bagi laki-laki. Nah ini salat berjamaah itu hukum yang ditekankan itu untuk laki-laki. Nah bagi laki-laki ada pendapat lagi mengatakan hukumnya fardu ain. Jadi masing-masing mendapatkan kewajiban. Nah pendapat ini bukan pendapat yang mu'tamad, tapi ada pendapat. Jadi kalau seandainya kita menyaksikan ada orang yang betul-betul kuat betul dengan salat berjamaah, itu bagus. Bagus dia. Untuk dirinya sendiri bagus. Mengatakan bahwasanya hukum salat berjamaah itu fardu ain untuk dirinya. Tapi jangan sampai dia punya pendapat seperti itu menyalahkan orang yang mengatakan hukum salat berjamaah itu fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Karena itulah pendapat yang ada di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Nah ini. Jadi hukum yang seperti ini sangat banyak sekali antara para ulama. Nah, begitu juga mandi di hari Jumat untuk melaksanakan salat Jumat. Ada pendapat mengatakan mandinya tadi itu hukumnya wajib. Tapi pendapat yang mu'tamad mengatakan mandi di hari Jumat untuk melaksanakan salat Jumat hukumnya sunnah. Nah, sekarang kapan dimulai disunnahkannya mandi di hari Jumat ini? Nah, kapan mulai masuk disunnahkannya? Wa yadkhulu waqtuhu, dan mulai masuk waktunya bi tulu'il fajri. Dari yang namanya masuk waktu subuh. Ketika masuk waktu subuh itu sudah kita mendapatkan keafdalan mandi di hari Jumat. Jadi subuh di hari Jumat sudah mulai. Jadi kalau seandainya ada niat, ada seseorang tadi, dia pengen mandi subuh-subuh tadi, dia niatkan juga, aku niat ini mandi ini nanti untuk melaksanakan salat Jumat, sudah dapat pahala mandi sunnah di hari Jumat. Wa yakhruju waqtuhu, dan kapan keluar, artinya tidak disunnahkan lagi atau tidak mendapatkan pahala sunnah mandi hari Jumat, bil ya'si min huduril Jum'ah. Kalau seandainya dia tidak memungkinkan lagi untuk mandi. Jadi kalau dia mandi telat nih salat Jumatnya. Kalau sekarang ini misalnya salat Jumat dimulai jam berapa? Jam berapa biasanya?
Bukan azan, tapi mulai sholatnya. 12. Nah, 12.40. Nah, kalau seandainya dia mandi 12.35 tidak memungkinkan lagi. Karena sudah mulai sholat. Nah, itu. Jadi ketika kurang sekitar, ya, kira-kira kurang dari 5 menit, nah disitulah dia sudah keluar kesunahan mandi di hari Jumat. Jadi kalau misalnya azan pun masih sempat ya, masih sempat ya, untuk mandi di hari Jumat. Kalau seandainya di masjid tersebut orang sudah berkumpul 40 orang. Karena ketika azan, ya pastinya setelah azan orang melaksanakan qabliyatul jum'ah. Misalnya di masjid ini melaksanakan qabliyatul jum'ah. Setelah qabliyatul jum'ah langsung, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna, langsung khatib berdiri. Kalau seandainya di masjid tadi semuanya lagi mandi, tinggal khatib sama apa? Sama bilalnya, maka khutbahnya belum boleh. Ya, kenapa belum boleh? Yang mendengarkan belum ada. Nah, itu. Jadi harus ketika khatib mau menyampaikan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, itu harus ada yang mendengarkan minimal 40 orang. Dan 40 orang itu adalah orang asli penduduk Dumai. Walaupun misalnya dia rumahnya bukan di Meranti Darat misalnya, tapi dia memang penduduk Dumai. Nah, itu. Ya. Jadi tadi orang yang di rumah tadi, dia pengen mendapatkan pahala mandi di hari Jumat tadi, dia harus pastikan dulu bahwasanya ketika khatib berkhutbah itu orangnya sudah hadir 40 baru. Kalau seandainya belum, mana boleh. Jumatan belum ada itu. Walaupun nanti ada khutbahnya, karena hakikatnya tidak sah khutbahnya tadi. Nah, sudah mandi, datang orang sudah rame misalnya. Orang sudah rame. Ala kulli hal dia dapat pahala mandi di hari Jumat. Wa yusannu liman yuridu an yahdural jum'ata. Nah, disunnahkan mandi tadi untuk orang yang memang hadir Jumatan. Jadi kalau perempuan tidak disunnahkan, tidak ada. Perempuan sunnah mandi di hari Jumat, tidak ada. Wal afdal. Nah, sekarang kalau tadi kita bahas kapan mulai masuknya, kapan mulai keluarnya kesunnahan mandi di hari Jumat. Nah, sekarang pembahasan kapan waktu yang paling afdal ketika kita mau mandi di hari Jumat? Kapan? Wal afdalu ta'khiruhu 'inda iradatil khuruj lis-shalah. Afdalnya itu kalau seandainya kita mau berangkat sholat Jumat. Yang namanya sholat Jumat itu sunnahnya itu al-bukur ya. Al-bukur artinya itu cepat-cepat. Cepat-cepat hadir di hari Jumat itu. Di antara misalnya datangnya itu jam 11, jam 10, nah itu. Disunnahkan i'tikaf, datang lebih awal melaksanakan salat Jumat itu, atau datang di hari Jumat itu. Ya. Itu sunnah mandi yang pertama, paling afdalnya. Kalau ditanya mana sunnah mandi paling afdal? Ya, sunnah mandi paling afdal itu mandi di hari Jumat untuk melaksanakan salat Jumat. Yang kedua di antara sunnah mandi adalah mandi di hari raya. Idul Adha sama Idul Fitri. Nah, itu. Ya, disunnahkan mandi. Nah, waktunya kapan? Waktunya wa yadkhulu waqtuhu min muntasafil laili. Separuh malam, artinya mulai dari 12 ke atas. Ya. Jadi disunnahkan mandinya itu kapan? Dari jam 12 ke atas, jam 1, jam 2 itu sudah disunnahkan mandi di hari raya. Baik hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri. Nah, waktunya itu pada saat jam 12 ke atas, pertengahan malam. Wa yakhruju waqtuhu bi ghurubi syamsi. Keluar waktunya kapan? Ketika terbenam matahari. Bukan ketika apa? Bukan ketika selesai sholat Id. Nah, itu. Jadi masih ada waktu bagi orang yang pengen mendapatkan fadilah mandi di hari raya. Tapi jarang sekali ya.
kita akan dapati orang tidak mandi di hari raya, pasti malu mereka. Umumnya kalau hari raya pasti mandi, walaupun sehari-harinya dia jarang mandi, karena bakal pakai baju baru. Itu ya. Tapi yang patut kita tahu bahwasanya keluar waktu mandi, sunnahnya mandi di hari raya ini ketika terbenam matahari. Jadi kalau seandainya siang-siang tadi itu lupa niat misalnya, paginya kita lupa niat misalnya, pengen dapat keutamaan fadilah mandi di hari raya. Nah siangnya kita niat, saya niat mandi di hari raya, masih dapat keutamaan fadilah mandi di hari raya. Kenapa? Karena waktunya masih ada. Waktunya masih ada. Makanya di sini wa yakhruju waqtuhu bi ghurubis syamsi. Keluar waktu kesunahan mandi di hari raya itu ketika terbenamnya matahari. Wa yusannul ghuslu lil yaum. Disunnahkan mandi di hari itu. La liman yuridu hudurus shalah. Jadi sunnahnya itu sunnah mandi untuk harinya, bukan untuk orang yang hadir sholat. Berbeda dengan mandi di hari Jumat tadi. Jadi kalau mandi di hari Jumat disunnahkan untuk orang yang mau berangkat sholat saja. Tapi kalau di hari raya itu disunnahkan siapapun, yang penting bertepatan di hari itu. La liman yuridu hudurus shalah faqat fayusannu walau min haid wa ghairi mumayyiz. Makanya tetap disunnahkan bagi perempuan yang haid. Kita kan tahu kemarin kita pembahasan tuh hukum-hukum mandi ada 5. Di antaranya haram dan tidak sah kalau seandainya perempuan yang masih darah haidnya keluar, dia niat mengangkat hadas, niat mandinya tadi mengangkat hadas, maka hukum mandinya tadi haram dan tidak sah. Nah, tapi dia akan mendapatkan pahala sunnah kalau seandainya perempuan tadi yang masih dalam keadaan haid tadi bertepatan di hari Idul Adha atau Idul Fitri. Jadi dia niat mandi untuk hari raya. Niat mandi untuk hari raya. Nah, dia mandinya tadi dapat pahala walaupun hakikatnya hadas besarnya belum terangkat. Juga disunnahkan juga bagi anak yang masih kecil. Nah, jadi orang tua niatkan tuh misalnya. Jadi orang tua niatkan mandikan anaknya tadi kan belum mumayyiz ini. Jadi yang bisa niat ya si orang tuanya itu niatkan. Aku mandikan anakku ini karena sunnah di hari raya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ghuslu ghasilil mayyit walau kana al mayyitu kafira. Walau kana al-ghasilu haidan aw nufasa. Nah, ini enggak tahu kalau di Duma ini suka enggak mempraktekkan bagi orang yang memandikan mayit. Orang yang memandikan mayit itu setelah dia memandikan mayit disunnahkan dia mandi. Ada enggak di sini? Ya, ada ya. Nah, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Orang yang memandikan mayit setelah itu dia mandi. Nah, itu hukumnya, mandinya dia itu hukumnya sunnah. Ya, walau kana al-mayyitu kafira, walaupun yang dia mandikan tadi, yang dia mandikan mayit yang dia mandikan tadi adalah orang kafir. Walaupun orang kafir yang dia mandikan tadi, tetap disunnahkan si yang mandikan mayit tadi untuk mandi, tetap sunnah. Walau kana al-ghasilu haidan aw nufasa. Nah, artinya orang yang haid, orang yang nifas itu boleh sah dia memandikan mayit. Nah, ini. Jadi kalau seandainya misalnya mayitnya perempuan. Ya, mayitnya perempuan. Tidak ada yang bisa memandikan mayit kecuali perempuan tadi, perempuan ini si fulanah tadi. Nah, si fulanahnya tadi masih dalam keadaan haid. Masih dalam keadaan haid atau dia habis melahirkan, masih dalam keadaan nifas. Dia yang bisa mandikan, yang lainnya takut, enggak ngerti prakteknya. Ya, misalnya kasus. Boleh enggak si perempuan haid tadi atau si perempuan nifas tadi memandikan mayit tadi? Boleh. Sah mandinya.
Sah dia memandikan walaupun dia dalam keadaan hadas besar. Nah, setelah selesai dia memandikan si mayit tadi, maka tetap disunnahkan si perempuan yang memandikan mayit dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas ini untuk mandi. Nah, itu. Walau kana al-ghasilu haidan aw nufasa. Wa yadkhulu waqtuna. Kapan masuk waktunya? Kapan masuk waktunya orang yang memandikan mayit tadi disunnahkan mandi? Bil faraghi min ghuslil mayyit. Kalau seandainya selesai semua, proses dia memandikan mayit tadi sudah selesai, dia mulai masuk waktu disunnahkan dia mandi. Wa yakhruju waqtuhu, dan kapan keluar? Artinya dia tidak disunnahkan lagi untuk mandi kalau seandainya memang dia tidak mau. Tidak mau mandi sudah. Minimal dia berwudu sudah. Nah itu, kalau seandainya dia tidak mau ya sudah, keluarlah waktu kesunnahan untuk mandi. Itu sunnah mandi yang ketiga. Sunnah mandi yang keempat, ghuslul istisqa, mandi untuk minta hujan. Nah, jadi orang yang salat istisqa itu, salat minta hujan itu disunnahkan mandi dulu, walaupun susah airnya. Walaupun susah. Wa yadkhulu waqtu idza kana munfaridan inda iradatis shalah. Masuk waktunya kalau seandainya dia sendiri salat. Jadi salat istisqa itu boleh berjamaah, boleh juga sendirian, tapi afdalnya berjamaah. Nah, itu. Jadi kalau seandainya dia mau salat istisqa, sunnah dia mandi dulu. Gimana? Dia saja butuh air ya. Nah, kalau seandainya ada airnya cukup gitu misalnya. Wa idza kanatis salatu jama'atan inda ijtima'in nas. Nah, kalau seandainya salatnya berjamaah, kalau salat istisqa-nya berjamaah, kapan mulai masuk waktu dia disunnahkan mandi? Kalau orang-orang sudah berkumpul di lapangan. Kan yang namanya salat istisqa itu kan sama seperti salat Id. Sunnahnya di mana? Di lapangan. Nah, sunnahnya di lapangan. Biar apa? Ketika sholat itu diharapkan ketika lagi sholat rupanya hujan tuh turun. Nah itu berkah. Wa yakhruju waqtuhu, dan keluar waktu kesunnahannya itu bi fi'lis shalah, ketika sholat sudah dilaksanakan. Ghuslu khusufil qamar wa khusufis syams. Nah ini juga disunnahkan mandi nih. Disunnahkan mandi kalau terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari disunnahkan mandi. Niatnya gimana? Saya niat mandi karena gerhana bulan. Saya niat mandi sunnah karena gerhana matahari. Kayak gitu. Wa yadkhulu waqtuha bi ibtida'it taghayyur. Kapan mulai disunnahkannya mandi ketika gerhana bulan atau gerhana matahari? Ketika mulai perubahan tuh. Perubahan langitnya. Langitnya berubah tuh, udah mulai katanya. Mulai masuk nih. Biasanya kalau yang gerhana yang lama tuh gerhana apa? Matahari apa bulan? Yang lama waktunya. Gerhana apa? Gerhana bulan lebih lama. Nah, misalnya sudah mulai masuk tuh, masuk sedikit, nah udah mulai tuh disunnahkan mandi. Jadi di antara dua gerhana ini ada ini waktunya cepat, ada yang waktunya lama. Nah itu. Tidak tahu waktunya yang mana yang cepat, gerhana bulan atau gerhana matahari. Wa yadkhulu waqtuha bi ibtida'it taghayyur. Mulai disunnahkannya mandi ketika gerhana bulan atau gerhana matahari, ketika langit itu mulai perubahan. Keluarnya waktu tidak disunnahkannya lagi ketika sholat mulai dikerjakan. Nah itu. Itu yang kelima. Jadi ada mandi Jumat, ada mandi hari raya, ada memandikan mayit. Ketika dia mandikan mayit, mandi ketika meminta hujan, mandi ketika gerhana bulan dan gerhana matahari. Ghuslul kafir idza aslam. Nah ini. Mandinya orang kafir ketika dia masuk Islam. Jadi masuk Islam dulu baru mandi. Bukan mandi dulu baru masuk Islam. Hadza idza lam yujnib hala kufrihi wa illa fayajibul ghuslu li raf'il janabah. Nah ini orang kafir tadi
Kalau seandainya ketika dia di dalam keadaan kafirnya, tidak dalam keadaan junub, tidak dalam keadaan hadas besar. Jadi orang kafir kan tidak ngerti itu namanya mandi wajib tuh, ya, tidak ngerti dia mandi wajib. Nah, ketika selama masa non muslimnya tadi atau semasa kafirnya tadi dia pernah junub dan belum pernah mandi wajib, maka mandinya menjadi wajib. Nah ini, ya. Jadi kalau seandainya orang kafir tadi, ketika kafir tadi dia masuk Islam, maka dia diperintahkan untuk mandi wajib kalau seandainya ketika semasa kekufurannya tadi dia pernah yang namanya hadas besar. Ghuslul kafir idza aslama hadza ila idza lam yujnib hala kufri wa illa fayajibul ghuslu li raf'il janabah. Jadi kalau seandainya dia tidak pernah junub, dulu waktu kafir aku tidak pernah junub katanya misalnya. Ya sudah, kalau seandainya tidak pernah junub, maka kau sunnah mandi. Niat mandi apa? Niat mandi baru masuk Islam. Aku mandi karena aku baru masuk Islam. Nah, kalau seandainya ketika semasa dia kafir tadi pernah junub, maka ketika dia mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dituntun, ya, dituntun bagi orang yang ngerti tadi, yang nuntun syahadatnya tadi, mengucapkan 2 kalimat syahadat, nanti kau mandi wajib. Tanya dulu, kemarin waktu kau kafir pernah junub enggak? Pernah main kuda-kudaan enggak? Pernah naik gunung enggak? Oh, pernah katanya. Sudah. Diajarkan bahwasanya nanti selepas ini selesai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, mandi. Nah, mandinya tadi hukumnya wajib. Itu, ya. Itu yang keenam. Nah, ini mungkin tidak pernah diamalkan. Yang ketujuh ini. Apa itu? Al-ghuslu li ifaqatil majnun wal mughma alaih. Orang gila yang sadar itu sunnah mandi. Nah, orang gila rupanya asalnya ini ketawa-ketawa nih, rupanya sadar dia. Sudah sadar. Nah, ketika sadar tadi sunnah dia mandi. Mandinya apa? Niatnya mandi karena sadar dari kegilaannya. Jadi niat mandinya sadar dari kegilaannya, sunnah hukumnya. Atau yang pingsan, orang pingsan juga disunnahkan untuk mandi. Kenapa? Liqaulil Imam Asy-Syafi'i, kata Imam Syafi'i, qalla man junna illa wa anzal. Jadi dianjurkan bagi orang yang orang gila atau orang yang pingsan tadi untuk mandi, karena ditakutkan dia ketika dalam keadaan gilanya tadi, semasa gilanya dia pernah junub hadas besar, makanya disunnahkan. Walaupun hakikatnya ketika gilanya dia tidak ada taklif. Jadi kalau misalnya ada orang gila nih, semasa gilanya dia pernah junub, nggak diwajibkan dia, nggak diwajibkan dia mandi wajib, tapi disunnahkan mandi, ya itu. Al-ghuslu lil hijamah, disunnahkan juga mandi bagi orang yang selesai dari yang mengeluarkan darah. Itu apa namanya itu? Apa namanya? Bekam. Disunnahkan juga mandi bagi orang yang setelah bekam. Hukumnya sunnah. Ya. Terus 9, disunnahkan juga mandi bagi orang yang ingin masuk masjid. Masuk masjid, sunnah dia mandi. Yang ke-10, sunnah mandi setiap malam di bulan Ramadan. Itu sunnah itu. Setiap malam di bulan Ramadan itu sunnah mandi. Sunnah mandi bagi orang yang mau melaksanakan haji atau melaksanakan umroh. Jadi sebelum dia pakai pakaian ihram, ya, pakaian ihram tahu ya? Orang yang muhrim. Orang yang muhrim berarti orang yang sedang pakai pakaian ihram. Nah, sebelum memakai pakaian ihram, baik haji atau umrah, dia disunnahkan mandi. Nah, kalau orang Indonesia biasanya di daerah Yalamlam tuh, nanti ada masjidnya. Nah, di situ biasanya mandinya.
Disunnahkan mandi bagi orang yang mau berziarah ke makam Rasulullah. Mau masuk Madinah itu disunnahkan mandi. Disunnahkan juga mandi bagi orang yang ingin hadir ke tempat-tempat baik, majlis ilmu, majlis zikir, majlis apa saja. Nah, ini disunnahkan untuk mandi. Wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan? Jadi ada sekitar 13 sunnah mandi. Silakan. Yang mau bertanya silakan. Subuh, masuknya waktu subuh. Pahala mandi di hari Jumatnya sudah dapat kita. Pahala mandi di hari Jumatnya sudah dapat. Tapi kalau seandainya kita ingin mendapatkan pahala lagi, ya boleh kita niat lagi. Boleh kita niat lagi, tidak apa-apa. Tapi pahala mandi Jumatnya sudah dapat kita. Pahala mandi Jumatnya sudah dapat kita. Jadi kalau seandainya dia mau mengulang lagi lebih afdal, kenapa? Karena waktu afdal itu ketika mau berangkat. Ketika mau berangkat itu lebih afdal. Nah, ini saya mau berangkat, tadi sudah mandi nih. Sudah mandi, niat mandi untuk hadir di hari Jumat. Nah, sekarang saya mau berangkat, saya mau mandi lagi biar lebih afdal. Dapat keafdalan mandi pada saat itu. Jadi boleh mandi, silahkan mandi. Karena itu mandi hukumnya pun sunnah. Ada lagi? Sebelum di close. Ya. Ya kalau seandainya tidak membahayakan. Kalau seandainya tidak membahayakan tadi dan memungkinkan dia mandi, baru disunnahkan. Kalau seandainya dia tidak memungkinkan, misalnya banyak infusnya, badannya juga tidak mampu dan ditakutkan kalau kena air malah dia bakal menggigil, nah itu tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan, bahkan bisa menjadi haram mandinya. Kenapa? Mencelakakan dirinya. Ini kalau seandainya di rumah, misalnya di jalan, pingsannya, gubrak misalnya ya, tiba-tiba sadar. Nah ini disunnahkan dia mandi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. تقبل يا كريم.